Bahkan ada yang dari Subang, bahkan ada yang dari Cirebon, ya, ngaji seminggu sekali. Tuh, ya. Ini, ya, kenapa? Karena tujuan daripada kitab ini, ya, yaitu kitab wasaya Nasaihid Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah adalah an-naf'a wal intifa. Dan di dalamnya kalau kita mau pakai, ya, ini akan menjadikan kita orang yang bermanfaat, ya. Nah, hadis yang tadi saya baca, khaslatani la syai'a afdal minhuma al-iman billah, ya, wa naf'u lil muslimin. Teks yang keduanya adalah sesuatu yang paling unggul, yang tidak ada duanya setelah keimanan, adalah memberikan kemanfaatan kepada orang muslim, ya. Kita dikasih anugerah oleh Allah badan jasmani, ya, yang memunculkan kita punya tenaga, ya. Kita bisa bantu orang dengan tenaga kita, ya, bantuin, berikan kemanfaatan dengan tenaga kita, ya. Dengan dikasih, ya, jasmani alhamdulillah yang luar biasa, ya, kita akhirnya bisa menghasilkan satu karya, ya. Kita punya hasil karya kita, ya, baik itu berbentuk keterampilan ataupun berbentuk tulisan seperti karangan ini, kita bisa bikin tulisan, ya, bisa ada kemanfaatan di dalamnya. Ini satu hal yang paling unggul, ya. Dan pikiran-pikiran yang kita, ya, aplikasikan dalam bentuk akhlak kita ataupun dalam tulisan kita, ya, ketika dimanfaatkan lagi oleh orang, ini akan menjadi satu kemanfaatan yang luar biasa. Alhamdulillah, ya. Nah, kita punya apa sekarang, Pak? Punya duit, pakai duit kita. Kita punya tenaga, pakai tenaga kita. Kita punya waktu, pakai waktu kita. Siapa yang bisa memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan untuk kemanfaatan kepada orang muslim, maka dia adalah orang yang paling unggul. Pak, ya. Ada hadiah Nobel. Pernah dengar nggak hadiah Nobel? Ya. Ini hadiah dari mana nih? Ya, dari Swiss, ya. Ya, pokoknya dari luar negeri dah, ya. Ini diberikan untuk siapa? Kriterianya apa? Kriterianya adalah an-naf'u, ya. Kriterianya adalah orang-orang yang paling membawa manfaat. Orang yang bisa menghasilkan satu karya dan karyanya ini bisa dimanfaatkan, ya, oleh kebanyakan manusia, maka dia akan dianugerahi hadiah Nobel. Ya. Manusia sudah jelas, ya, membuktikan kemanfaatan itu perlu, dan nggak ada keunggulan yang lebih tinggi dari dua hal tadi, iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain, terutama orang muslim, ya. Nah, jangan kita berpikir, waduh, ya, kalau saya, ya, manfaatin tenaga saya di masjid, nggak ada yang ngasih duit, ya, nggak ada yang ngasih, ya. Jangankan ngasih duit, ya, ngucapin terima kasih aja kagak, malah saya dibilang merbot, ya, sedih dia dibilang merbot, ya. Kenapa? Karena katanya kalau merbot kan pesuruh, ya. Padahal saya bersihin masjid bukan karena saya merbot, ya, karena saya punyanya tenaga doang, ya. Akhirnya ketika nggak dapet, ya, ucapan terima kasih, boro-boro duit, ya mundur dah, ya, nggak mau bersihin masjid lagi. Ada yang gitu, ada yang begitu, banyak, ya. Kapok dia bersihin masjid, ya. Kenapa? Karena disebutnya jadi merbot, ya. Jangan salah, Pak, ya. Jangan salah, ya. Dulu, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya, pernah ada perempuan ya yang demen bersihin masjid, ya, nggak diangkat jadi merbot, kagak ya. Kalau sekarang diangkat jadi merbot enak, dapat buti, dapat anggaran ya. Kalau dulu nggak ada ya. Dan akhirnya sampai ya, dia wafat ya. Nenek-nenek ya, rajin dia bersihin Masjid Nabawi. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang ya, ngelihat ya, nenek-neneknya udah nggak ada. Ini kemana nenek-nenek nih ya? Udah 3 hari ya, saya nggak lihat dia. Akhirnya sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, ya, kenapa kamu nyariin? Itu cuma nenek-nenek doang, ya, ya, cuma orang yang tukang bersihin masjid, kenapa dicariin? Ya, ya. Ternyata, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih, ya, perhatian kepada mereka. Ya. Kenapa? Kemana nenek-nenek? Ya, nenek-neneknya sudah meninggal. Ya. Saking perhatiannya, beliau minta antarkan saya ke kuburannya. Saya baru dengar kabar dia meninggal, saya mau sholatin dia. Akhirnya Rasul ya datengin kuburannya dan sholat jenazah untuk nenek itu di atas di depan kuburannya. Alhamdulillah. Ada nggak yang diperlakukan seperti itu? Nggak ada, Pak. Ini penghormatan. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena beliau si nenek ini orang yang begitu memberi manfaat untuk ibadah di dalam masjid. Enggak ada gajinya, Pak. Enggak ada orang yang ngucapin terima kasih, ya. Bahkan ya, ketika meninggal pun enggak diumumin. Tapi lihat baginda Rasul sampai mau nyolatin di kuburnya. Begitu perhatiannya Rasulullah. Ini artinya apa? Ada, ya, ada nilai yang luar biasa yang didapat oleh si nenek ini. Dia nggak punya harta, ya. Dia cuma punya tenaga untuk bersihin masjid. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ilhamkan Rasulnya, ya, untuk menghormati dia, salat di kuburannya. Alhamdulillah. Yang lain ada nggak begitu? Nggak ada, ya. Kenapa? Karena ada nilai kemanfaatan, ya. Nah, kalau kita bisa memberi kemanfaatan yang kita miliki apapun itu, jangan berpikir untuk dapat ucapan terima kasih apalagi balasan uang, Pak, jangan. Ya. Kenapa? Karena semua itu balasannya kecil. Sedangkan yang Allah akan berikan kemuliaannya begitu besar. Alhamdulillah. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih unggul dari kemanfaatan kepada orang Muslim. Duh, ya. Ini, ya, yang paling unggul adalah memberi manfaat. Kita punya apa? Ya, nggak punya apa-apa, punya tenaga. Ayo tenaga kita pakai. Ya. Dan kemanfaatan ini, ya, kalau bisa kita berikan, maka penghormatan di dunia dan di akhirat akan kita dapatkan. Alhamdulillah. Ya. Nah, sehingga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berharap bahwa kitab ini memiliki kemanfaatan dan bisa memberi manfaat. Ya. Dan ini kalau kita ambil, ya, nanti, ya, hal-hal yang baiknya, ya, kita simpan, kita pajang jadi, ya, moto-moto hidup kita, insyaallah, ya, ini bisa mengarahkan kita menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan siapapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan balasan yang baik untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Bahkan yang lebih membahagiakannya lagi, dalam satu ayat Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita bisa berbuat baik dengan tenaga kita, kalau kita bisa berbuat baik dengan harta kita, kalau kita bisa berbuat baik dengan ilmu kita, kita bisa berbuat baik dengan keluarga kita bisa berbuat baik dengan apa yang kita punya, ya, maka kita akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersama dengan Allah, nggak ada urusan yang susah, Pak. Nggak ada urusan yang susah. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat qadirun ala kulli syai', berkuasa, mampu atas segala sesuatu, ya. Sama halnya seperti kita dekat sama lurah, ya. Kita sering ngopi sama lurah, sering makan bareng sama lurah, sering mancing bareng sama lurah, ya. Ya. Kalau kita punya kebersamaan sama lurah, kira-kira kalau bikin KTP gampang apa susah? Gampang, ya. Kalau orang-orang bikin KTP mesti datang ke kelurahan, ya, nyerahin berkas dan lain sebagainya, ya. Orang yang dekat sama Pak Lurah cukup datang ke rumah Pak Lurah, silaturahmi Pak Lurah, ya, saya mau silaturahmi, ya, kita ngopi, kita makan, ya. Ada urusan apa? Nih Pak Lurah KTP, ya, anak saya udah 17 tahun mau bikin, mana berkasnya? Pak Lurah tinggal telepon stafnya, kling, ya. Bu, ya, sini datang ke rumah, ya. Nih, tolong urusin, ya. Dia sambil ngopi, dia sambil, ya, makan jamuan, ya. Urusan KTP-nya diberesin, ya. Selesai bertamu, ya, datang, ya, stafnya. Pak Lurah ini udah jadi, tinggal tanda tangan, ya. Pak Lurah tanda tangan, ya. Selesai dah jamuannya. Alhamdulillah. Gampang nggak? Gampang nggak? Kenapa? Karena dekat sama penguasa, ya. Dan penguasa alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersama dengan Allah, maka nggak ada urusan yang susah. Semuanya akan jadi mudah, semuanya akan jadi gampang. Alhamdulillah. Mau gampang urusannya, Pak? Ya, ayo keluarkan kebaikan yang kita punya, ya. Kita punya apa, ya? Lihat, kita punya Pak Haji nih, ya. Beliau sejarahnya orang susah juga sama kayak kita, ya. Cuma mau memanfaatkan hartanya untuk masjid, mau memanfaatkan hartanya untuk masyarakat, Allah gantinya, ya. Banyakan mana yang dulu sama sekarang? Banyakan mana yang dulu sama sekarang? Ya. Ini kenapa? Karena mau memanfaatkan harta, walaupun kelihatannya habis, ya. Tapi Allah ganti lagi lebih banyak lagi, ganti lagi lebih banyak. Sekarang kayaan dia sama kita, ya. Betul nggak? Padahal dulu susahan mana dia? Kayaknya susahan dia dulu sama kita. Tapi sekarang kayaan dia, alhamdulillah. Tuh, udah ada contoh, Pak, ya. Jangan kita, ya, nyusahin diri. Ingat, kemudahan akan Allah kasih kalau kita mau menjadi orang yang selalu berbuat baik dan gak akan disia-siakan kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga untuk jadi orang yang dimudahkan nggak perlu kita, ya, punya titel tinggi-tinggi, ya. Sekolah SD aja nggak kelar juga nggak apa-apa, Pak, ya. Yang penting kemanfaatannya bisa kita curahkan, ya. Kalau ini bisa kita berikan, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal
alamin. Ini kayaknya udah bel nih. Ya. Cepet ya. Nambah apa terus? Ya. Nah, selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Al-Hadid mengatakan kitab ini ya dihadirkan wat tadzakkur wat tadzkir li anfusina wal ikhwanina minal muslimin. Kitab ini Allah hadirkan untuk menjadi peringatan ya, dan menjadi pengingat untuk diri kami ya. Nah, kalau kita lupa ya aturan-aturan agama, minimal kita baca ini insya Allah akan terarah lagi ya. Ini karena di dalamnya peringatan-peringatan ya. Ada orang yang nggak sholat diingetin dalam kitab ini ya. Ada orang yang malas-malesan ibadahnya diingetin dalam kitab ini ya. Nah, kalau habis baca kitab ini insya Allah ada pencerahan Pak ya, sehingga malasnya jadi kalah ya. Ini kadang kita sering datang ya ke guru-guru, ke kiai-kiai, alhamdulillah minta nasihat, dapat pencerahan ya, diamalin ya, melempem lagi ya, diamalin ini cuma sebulan ya, habis itu lupa. Ini berapa banyak nih orang-orang yang udah pernah datang ke kiai-kiai, saya susah, minta amalan ya, minta wiridan supaya macam-macam dan niatnya ya, dikasih sama kiai, dikasih sama Habib, nih amalannya dibaca ya, dibaca, alhamdulillah setahun doang ya. Udah setahun bablas ya, nggak dibaca-baca. Ada nggak gitu? Banyak ya. Nah, kalau kita malu datang lagi ke Habib ya, malu datang lagi ke guru-guru kita, baca aja kitab ini Pak, insya Allah ada lagi ketemu pencerahannya ya Pak. Kenapa? Karena yang penting kita ini tercerahkan hatinya dan akhirnya senang lagi ngerjainnya. Amalan mah udah ada semua ya, amalan udah ada semua, yang penting mau apa enggak ngejalaninnya ya. Dan kunci daripada keberhasilan seseorang ya bukan dari banyak ya atau sedikitnya, tapi dari keistiqomahannya ya. Nah, ini nanti akan diingatkan ya oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Hadid melalui kitab ini ya, kita diingatkan untuk diri kita dan juga untuk diingatkan kepada orang-orang muslim yang menjadi saudara kita. Nah, terutama ini ya sangat bagus untuk pegangan dai, pegangan khotib. Ada khotib nggak sini? Ada penceramah nggak di sini? Ya, ada ustadz? Banyak. Ya. Mau cari judul, ya, mau cari tema, ya, mau cari ayat, mau cari hadis, ambil aja dari kitab ini, insya Allah ya, untuk khutbah setahun kelar. Judul bisa ganti-ganti, modalnya dari kitab ini doang. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena isinya ini masya Allah ya berhubungan dengan kehidupan kita semuanya ya, sehingga menjadi pengingat dan membawa peringatan kepada kita semua. Alhamdulillah. Wa qad ja'alnahu bi'ibaratin sahlatin qaribatin, dan sungguh kami telah menjadikan atau membuat kitab ini dengan kalimat-kalimat yang mudah dan dekat untuk difahami. Kalimat-kalimatnya insya Allah nggak susah. Apalagi sekarang udah ada terjemahannya tuh ya. Ini kitab yang dipakai sama Ustadz Yudi itu terjemahannya ya. Bapak ya, kalau bisa pada punya kitabnya Pak beli ya, lumayan murah ya, 200.000 sampai mati ya.
Kalau kalender ya setahun sekali ya. Kalau ini 200.000 sampai mati. Ya, Pak. Nggak habis-habis kecuali dimakan rayap ya. Nah, ini ya kalau kita baca terjemahannya lagi, baca terjemahannya saja insyaallah ya. Ada ya membawa pengingat untuk kita. Ya, saya bukan promosi, saya nggak jualan ya. Ini kitabnya saya buka di Shopee ya kemarin ya, hampir 200.000 ya. Ya. Menara Bogor itu ya. Nah, itu kalau bisa punya dah ya. Buat memahami agama. Kenapa? Karena kalau kita bacanya Al-Qur'an dan terjemahnya belum tentu kita paham, Pak. Pak. Ya. Baca Al-Qur'an terjemah belum tentu kita paham. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini sangat ringkas sekali ya. Al-Qur'an ini menceritakan kehidupan ya, dari sebelum adanya kehidupan sampai nanti berakhir kehidupan ya. Cuma dalam 30 bagian, 30 juz ya. Artinya apa? Artinya simple banget. Kalau nggak bisa memahami ya dengan terjemahnya wajar, karena memang sulit ya untuk memahami Al-Quran. Perlu tafsirnya, perlu tafsir hadisnya ya, perlu ya ajaran-ajaran dari guru, dari irsyad dari gurunya, petunjuk-petunjuknya. Tapi alhamdulillah kitab ini, kitab Nasaihid Diniyah terjemahannya insyaallah udah jelas ya. Ya Ustaz ini ya, udah jelas belum? Ya, dia ngantuk. Ya. Udah punya, alhamdulillah ya. Udah 8 orang yang punya, dibaca-baca Pak ya. Jangan kalah sama baca WA jadi baca Facebook ya. Baca kitab ini ya. Kenapa? Karena banyak mendorong kita untuk memberi kemanfaatan. Akhirnya kita bisa menjadi orang yang paling bermanfaat. Dan ketika kita bisa menjadi orang yang paling bermanfaat ya, ini menjadi orang yang paling unggul, sebagaimana baginda Rasul menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Bermanfaat dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan hartanya, dengan ilmunya, bahkan dengan keluarganya. Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya beliau mengatakan ini kita pun ya dikarang bi alfadin silsilatin mafhumatin. Ini ya hurufnya kurang satu ini ya. Harusnya ditambah ada lam lagi, silsilatin ya. Lam sebelum ta. Ini hilang ya. Nah, ini namanya kitab ya. Kadang ada salah cetakan ya. Karena itu ya walaupun kita udah memahami dari kitab ya, harus tetap ngaji supaya kesalahan-kesalahannya bisa diperbaiki, ketemu ya perbaikannya. Tapi kalau kita ngaji ya dari buku doang ya, nggak hadir kayak begini ya, atau kita mau pinter ya dari internet ya, tanya Mbah Google ya, bisa Pak ya, cuma khawatir terjadi penyimpangan. Kenapa? Karena bisa jadi ada tulisan-tulisan yang salah, ada makna-makna yang nggak pas tuh, ya. Tapi kalau dikaji ya, kita hadir, maka kesalahan-kesalahan itu akan diperbaiki ya. Nah, di dalam kitab ini ya beliau menyatakan kitab ini dibuat bi alfadin silsilatin mafhumah ya, dibuat dengan lafaz-lafaz yang berantai, artinya susunannya itu benar-benar nyambung ya, dan bisa difahami ya. Nah, ini menjadi rangkaian kehidupan kita, ekosistemnya ya, subhanallah ya. Ini kitab alhamdulillah ya, kalau kita pakai ya tadi untuk khutbah selama setahun ya, bisa kita temu judulnya.
Dan kalau kita mau pakai untuk kebutuhan kita, nyampe semua, ada semua. Alhamdulillah, ya. Hatta yufhimahul khas wal am, sehingga kitab ini memberi kepemahaman kepada orang-orang yang khusus dan orang-orang yang awam. Ya, kiai ya buat dakwah pakai kitab ini kepake. Ya, kita orang awam buat nasihatin istri kita, buat nasihatin anak-anak kita, ya ini juga kepake. Ya, komplit lah insyaallah di dalamnya. Ya, makanya sekali lagi saya menganjurkan kalau bisa di rumah kita punya semua. Ya, Pak ya. Untuk apa? Ya untuk dibaca-baca, ditelaah lagi, ya. Nah, nanti kalau nanti ketika dibaca ada yang nggak dipahami, nah di majelis inilah dipertanyakan. Pak Ustadz, saya baca nih di halaman sekian, ya. Kita mau nanya, walaupun masih jauh pengajiannya, nggak apa-apa Pak, tanyain, ya. Ya. Karena kalau kita ngikutin kajiannya, insya Allah lama, ya. Saya pernah bahas juga kitab ini, ya. Ini dari tahun 2010, ya. Ada saya pernah di satu majelis 2010. Sekarang yang kitab kuningnya itu, ya, itu kan cuma ada 100 halaman, ya. Dan alhamdulillah dari 2010 sampai sekarang 2021, ya, 11 tahun, ya, baru halaman 33. Ya. Artinya apa? Kalau nunggu sampai bahasannya ya lama, apalagi ngajinya sebulan sekali, ya. Apalagi ngajinya seminggu sekali, lama, ya. Ya, makanya nggak apa-apa dibaca, ya. Nanti ketika ada hal-hal yang muskil, hal-hal yang nggak difahami, boleh ditanyain, ya. Walaupun di luar dari tema nggak apa-apa, nggak masalah, insya Allah, ya. Yang penting kita dapat kelurusan nantinya. Nah, termasuk juga min ahlil imani wal Islam, ya. Tapi orang-orang khusus dan orang-orang awam di sini bukan semuanya, ya, tapi khusus min ahlil imani wal Islam. Kalau memang mereka ini benar-benar orang yang beriman, kalau mereka ini benar-benar memeluk Islam, insya Allah ketika baca kitab ini akan ada muncul kemanfaatan, akan ada, ya, peningkatan keimanannya, ya, sehingga ketaatan-ketaatannya makin bagus. Alhamdulillah, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan wasammainahu kitaban nasaihid diniyah wal wasayal imaniyah, dan kami memberi nama kitab ini dengan kitab Nasaihid Diniyah wal Wasayal Imaniyah, ya. Kitab Nasaih Diniyah dan Wasayah Imaniyah, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup dulu sampai di sini karena doa yang beliau cantumkan dalam mukadimah ini sangat bagus. Insya Allah kita bahas, ya, pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ada pertanyaan sekiranya, ya, kalau nggak ada kita tutup. Sambil nunggu yang mau bertanya, sebentar saya cuma informasiin apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Yang ingin memiliki kitab terjemahnya diangkat, Ustaz ini diangkat, tapi diangkat. Nah, seperti ini, ya, alhamdulillah dari jemaah kita udah 8 orang yang memiliki. Ini tadi saya bilang 200.000, ada ongkos kirim 205.000. Bisa pesan ke saya. Dari Ustaz disampaikan itu di Bogor belinya, di Menara Online. Alhamdulillah ada 8 jamaah yang memiliki kitab itu. Jadi sekian informasi aja. Kalau ada yang memiliki bisa pesan saya, nanti saya online ke Menara Online di Bogor itu 205.000 rupiah. Plus ongkir itu, ya. Iya, plus ongkir itu. Iya, ya. Udah plus ongkir. Kalian tuh. Jadi kemarin kita beli 5 2 kali, 5 yang ketiga 3, 8 udah 8 kitab yang kita beli di, sampai saya kenal sama
penjualnya. Alhamdulillah. Kita aja informasi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan rezeki. Amin. Sehingga kita bisa memiliki ilmu apa yang diajarkan oleh kita. Amin. Silakan yang bertanya, mungkin masih ada waktu. Kalau nggak ada, ditutup. Nggak ada, Pak. Cukup ya. Alhamdulillah. Mari kita tutup ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia-manusia yang bermanfaat, yang Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. آمين آمين آمين. اللهم قنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من المخلصين فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وجماعتنا وتلاميذنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي كل خير يا ذا الجلال والإكرام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وبتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.